Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi viewers, it's me Intani Anissa Gita and welcome to my channel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai ekonomi media, lebih tepatnya teori ekonomi media. Kira-kira teori ekonomi media itu seperti apa sih? Gak usah lama-lama, let's get started. Pemikiran ekonomi telah ada sejak awal kehidupan. Artinya bahwa manusia selalu melakukan cara untuk bertahan hidup, misalkan dengan melakukan pertukaran atau perdagangan untuk memperoleh sumber daya seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Aktivitas pasar seperti ini yang melibatkan penjual dan pembeli adalah aspek kunci masyarakat Yunani sekitar 1000 tahun sebelum Masehi yang lalu. Seiring dengan perjalanan waktu, pengaruh awal ini mengarah pada pembentukan sistem ekonomi dan politik yang berkaitan dengan alokasi sumber daya, gagasan penawaran dan permintaan, kebutuhan dan keinginan pasar dan konsumen. Baru kemudian pada awal abad ke-17, ekonomi makin besar dan berkembang, muncul sebagai disiplin ilmu yang sebelumnya dikenal dengan ekonomi politik, hingga awal abad ke-20 akhirnya diringkas menjadi ekonomi saja. Adam Smith dalam karyanya The Wealth of Nations mengatakan bahwa ekonomi sebagai bidang studi yang muncul dalam konteks revolusi industri dan pencerahan di Eropa. Kesenjangan antara apa yang sekarang kita kenal sebagai ekonomi neoklasik di satu sisi dan ekonomi politik kritis di sisi lain, dan seterusnya antara revolusi marginal di satu sisi dan di sisi lain karya Karl Marx dan para ekonom sosialis. Beralih ke ekonomi media. Studi tentang ekonomi media berawal dari pandangan holistik. Menurut sejarah, ekonomi media telah diselidiki menggunakan sudut pandang tunggal yang fokus pada satu industri media atau praktik seperti pembiayaan dan penilaian. Namun, karena globalisasi ada banyak perubahan, seperti perubahan regulasi, sosial, dan teknologi. Ekonomi media mengambil pendekatan teori neoklasikal untuk studi ekonomi, khususnya ekonomi mikro. Dalam hal teori, perkembangan bidang ekonomi media sebagian besar dipengaruhi oleh teori-teori berbasis ekonomi mikro, seperti model industri dan teori perusahaan. Konsep yang diambil dari ekonomi arus utama mencakup perusahaan, industri, dan berbagai jenis pasar, seperti monopoli, duopoli, oligopoli, persaingan monopolistik, dan persaingan sempurna. Ekonomi mikro melibatkan studi pasar individu yang berbeda dengan ekonomi makro, yang hubungannya dengan studi ekonomi nasional dalam konteks perdagangan global. Ekonomi mikro fokus terhadap individu sebagai objek utama analisis. Asumsi bahwa individu terlibat dalam perilaku rasional untuk memaksimalkan keuntungan mereka dari transaksi pasar. Harapannya mencapai harga optimal dan menjadi titik yang memaksimalkan manfaat bagi produsen maupun konsumen sebagai konsekuensi dari keterlibatan pasar bebas. Gimana? Sekarang udah paham kan teori ekonomi media? Kalau gitu jangan lupa di like jika kalian suka dan komen jika kalian punya kritikan atau masukan, dan juga share ke teman-teman kalian jika informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.